Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Dia menjadikan segalanya baik. Hari ini gereja merayakan peringatan Santo Cyrillus dan Methodius. Keduanya berasal dari Tesalonika, Yunani. Namun mereka menjalani karya misi kepada bangsa-bangsa Slavia, Eropa Timur. Sebagai misionaris, mereka menyadari pentingnya inkulturasi agar pewartaan kabar gembira lebih menghasilkan buah. Oleh karena itu, mereka menerjemahkan kitab suci dan doa-doa ke dalam bahasa setempat. Mereka juga memulai kebiasaan merayakan liturgi dengan bahasa daerah. Atas usaha mereka, gereja semakin berkembang. Bersama Santo Benedictus, Cyrillus dan Methodius dijadikan pelindung Eropa oleh Paus Yohanes Paulus II. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, Yesus hadir dan menyembuhkan banyak orang. Ia membawa sukacita ke tengah-tengah mereka. Kisah penyembuhan si tuli tidak semata-mata merupakan pengembalian fungsi telinga padanya, tetapi juga merupakan ajakan untuk membuka hati pada suara dan kehendak Tuhan. Barangkali jumlah yang menderita tuli secara fisik tidak seberapa, tetapi yang tuli hatinya secara rohani barangkali lebih banyak. Mujizat penyembuhan oleh Yesus pun ditunjukkan kepada mereka. Kata-kata Ephata tentu saja tidak hanya untuk orang tuli dan gagap itu,
tetapi juga untuk kita semua, supaya berani membuka mata dan telinga, serta hati kita kepada Yesus, Sang Penyelamat utama di dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan dalam hidup seringkali mengubah segalanya, sebab Ia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Kita hanya perlu membuka diri pada kehadiran dan rencananya, sambil terus mengandalkan kuasanya dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap orang tuli dan gagap dilakukan secara pribadi, terpisah dari orang-orang lain. Diperlukan hubungan pribadi yang saling percaya dan mempercayakan diri melalui relasi pribadi. Itulah mengapa Yesus memisahkan dia dengan orang banyak. Dengan berbicara secara pribadi, bisa didengarkan secara lebih cermat apa yang menjadi keinginan pribadi yang sungguh keluar dari kedalaman hatinya. Bukan apa yang menjadi kerinduan orang lain yang barangkali punya kepentingan tersendiri. Dalam hidup sehari-hari sangat diperlukan saat khusus untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.